yang sangat kami cintai. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar agar kita semakin dekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan di bawah bimbingan Imam Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya, yang kita sudah sampai kepada hadis berikut ini. Masih di dalam Al-Manthurat wal Mulah. Kita sampai kepada wa'an Abi Mas'udin Al-Ansari. Ada Ibnu Mas'ud dan ada Abi Mas'ud. Kalau Abi Mas'ud, Ibnu Mas'ud masyhur. Kalau Abi Mas'ud ini beliau adalah Al-Badri Al-Ansari. Al-Badri maksudnya orang dari Badar sana, bukan beliau pernah perang Badar. Dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Mimma adrakan nasu, apa yang telah ditemui oleh manusia dari masa ke masa, min kalamin nubuwatil ula. Kalam nubuwah adalah wahyu yang pernah diturunkan kepada Nabi, bukan sekedar Nabi Muhammad, Nabi terdahulu. Nubuwatil ula, dari awal Nabi diutus. Artinya mulai dari zaman Nabi Adam. Jadi sesuatu yang ditemukan oleh umat dan tidak berubah sampai hari ini, sampai baginda Nabi Muhammad SAW adalah kalimat berikut ini. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Apa makna daripada hadis ini? Intinya berpusat pada makna haya, malu. Idza lam tastahi, memang dalam bahasa Arab itu unik, ada khabar tapi maknanya insya, ada insya maknanya khabar. Ada berita tapi maknanya perintah. Ada perintah tapi maknanya berita. Ada berita maknanya perintah. Seperti wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin. Wal mutallaqat hendaknya wanita yang telah tercerai. Nah, yatarabbasna maksudnya ini adalah perintah. Tapi di sini hanya sekedar berita, tapi maknanya perintah. Kemudian para ulama muhadditsin syurah pensyarah hadis menjelaskan idza lam tastahi. Itu maknanya apa? Ada beberapa makna. Makna pertama adalah amr di sini adalah bukan bermakna perintah, tapi berita. Yang maknanya idza lam tastahi, jika kamu itu sudah tidak ada rasa malu, maka fasna masita, bukan berbuatlah sesuka hatimu. Kalau engkau sudah tidak punya rasa malu, maka engkau akan berbuat sesuka hatimu. Ini maknanya amr, tapi maknanya khabar. Jadi memang kalau kita menjelaskan hadis, tidak boleh dengan ilmu bahasa Arab kita yang sangat terbatas. Maka kita harus mencari ilmu dari para ulama hadis. Apa kata mereka? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ini pertama, bahasanya jika sudah kamu tidak ada malu, maka kau akan berbuat apa saja. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah tahdid, ini ancaman maksudnya, kayak bukan perintah yang sesungguhnya. Ente gak punya rasa malu, sudah ente lakuin apa saja deh, terserah. Bukan disuruh sesungguhnya. Bukan maknanya kabur boleh berbuat apa saja. Enggak, bukan diperintahkan kita melakukan apa saja. Akan tapi tahdid itu ancaman. Mungkin contoh kita ketemu dengan siapa anak atau yang sudah tidak bisa dinasehati. Sudah ente terserah mau keluar, mau pergi. Itu tahdid. Nah, dan masih banyak makna-makna. Cuman kalau kita ada lagi maknanya begini, cuman ini jauh, tapi disebut para ulama hadis.
idza lam tastahi, jika engkau menemukan sesuatu yang tidak perlu kita malu dalam melakukannya, ini makna. Artinya sesuatu itu halal, boleh, tidak bertentangan dengan syariat, maka wasna ma syi'ta, perbuatlah suka hatimu. Jika sesuatu memang tidak perlu kita malu untuk melakukannya, la Islam idza lam tastahi idza turid idza ra'aita ma la tastahi minhu, maksudnya atau ma la yustahya minhu, jika engkau menemukan satu pekerjaan yang tidak perlu kita malu untuk melakukannya, maka lakukan sesuka hatimu. Ini adalah satu makna. Tapi kesimpulannya dari makna-makna yang disebutkan para pensyarah hadis itu tersimpul bahwasanya kalau sesuatu yang bikin malu ya jangan dilakukan. Nah, sekarang ini artinya pembahasan ini adalah berputar-putar sekitar malu, rasa malu. Nah, artinya sesuatu yang bikin malu jangan dilakukan. Bisa. Kalau bikin malu, maknanya apa? Akan kita jelaskan makna malu. Atau maknanya, kalau memang kamu sudah tidak punya rasa malu, maka ketahuilah kamu akan melakukan apa saja. Benar? Berarti berpusat kepada malu. Atau tahdid, lakukan. Kalau sudah nggak punya malu, lakukan semuanya. Cuma itu juga bukan perintah sesungguhnya. Menunjukkan bahasanya, sesuatu tersebut hendaknya kita tinggalkan. Nah itu. Lalu apa yang dimaksud malu di sini? Malu kadang maknanya malu bukan hajal atau bukan. Ada orang malu, aduh, ayo ke masjid, malu. Oh bukan itu. Di saat orang pada mengenakan baju yang bermacam-macam, ada anak gadis yang soleh atau anak laki-laki yang soleh. Dia ingin berpegang dengan baju yang sangat sopan, santun, sesuai dengan petunjuk baginda Nabi. Nah, tapi dia mengatakan, aduh aku malu pakai begitu. Ah, bukan gitu. Lalu malu itu kayak mana sih malu yang dimaksud itu? Nabi pernah, yang jelas malu Nabi mengatakan, al-haya kulluhu khair. Al-haya la yati illa bi khair. Rasa malu tidak akan ada kecuali akan membawa kebaikan. Itu. Suatu ketika baginda Nabi bersabda kepada para sahabat, istahyu minallahi haqqal haya'i. Hendaknya kalian semuanya, hadis riwayat Imam Ahmad, hendaknya kalian semua itu malu kepada Allah, benar-benar malu. Qulna ya Rasulullah, para sahabat Nabi menjawab, ya Rasulullah, inna lanastahyi walhamdulillah. Inna lanastahyi. Kami sudah malu ya Rasulullah. Nah ini seperti makna malu itu apa yang pertama kali didengar sahabat Nabi dengan kita juga nggak terlalu beda jauh. Jadi malu itu berpikir malu pergi ke masjid, malu pakai ini, malu-malu itu. Malu menyampaikan kebenaran, pokoknya malu lah. Pokoknya malu secara umum. Tapi Nabi menunjukkan malu yang dimaksud adalah ini loh. Ini. Kita kan malu. Ente sampaikan kebenaran, malu. Pakai baju yang benar, malu. Kau terus jalan yang benar, malu. Jadi banyak malu dan para sahabat Nabi punya rasa malu. Dia mengatakan, inna lanastahyi Rasulullah walhamdulillah. Alhamdulillah kami semua malu ya Rasulullah. Qala laisa dzak. Bukan itu. Jadi malu itu bukan maksud yang kamu maksud yang selama ini kamu perdengarkan di telinga teman-temanmu, aku malu begini, aku malu berbuat baik, aku malu ini, bukan itu. Akan tapi yang dimaksud malu akin al-istihya yang disebut malu dengan sesungguhnya adalah walakin nal istihya minallah, rasa malu kepada Allah yang sesungguhnya adalah haqqal haya. Dengan malu yang sesungguhnya adalah antahfadha. Hendaknya engkau bisa menjaga ar-ra'sa, kepala. Wa ma'a, apa yang diliputi, apa yang dicakup oleh kepala. Oh, jaga kepalamu, bukan jaga kepala pakai helm, bukan. Jaga kepalamu dan apa yang dicakup oleh kepala. Apa yang dicakup oleh kepala? Lisanmu, matamu, telingamu. Itu malu itu adalah kamu bisa menjaga kepalamu dan isinya itu loh. Kau jaga lisanmu, jangan berucap kecuali yang diridhai oleh Allah.
Kullu kalam ibni Adam lahu la alaihi lalahu. Semua omongan anak Adam itu akan jadi petaka bagi dia dan tidak akan menguntungkan baginya. Kecuali amar ma'ruf dan nahi mungkar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita harus waspadai. Malu yang sesungguhnya itu kita jaga lisan kita. Kemudian nanti kita sari satu wa tahfadhu, dan engkau menjaga al-batna, perut. Wa ma hawa, dan apa yang mengitari perut. Perutnya kita jaga dan mengitari perut. Coba kita jelaskan satu. Kepala dan apa yang diliput oleh kepala, yang dicakup oleh kepala. Lisan hendaknya kita jaga. Kalau memang kita punya rasa malu, tidak akan berbicara yang kotor. Jorok. Jorok iya. Kadang ada fitnah di dalamnya. Ada adu domba dan sebagainya. Masya Allah. Bukan dia orang beriman. Bukan dia orang yang malu, mohon maaf. Ada iman tapi kurang kuat keimanannya di saat rasa malunya berkurang. Tidak menjaga lesannya. Ini yang penting. Lesan ini kita syarahkan, kita harus jelaskan lesan itu apa sih. Dikatakan kalau orang Arab menyebut pena, ketikan tulisan ahadul lisan ini. Al-qalam, qalam itu ahadul lisan ini. Lesan itu ada dua. Ini yang kita ucap dan pena. Hari ini adalah mungkin kalau ngomong ini ada orang, saya jarang ngomong kok, tapi ngetik. WhatsApp, adu domba, nge-share yang tidak baik. Itu sama lesan ini. Dia bicara jelek, jorok. Ada tingkatan kekotoran dalam tutur kata ini adalah biasanya ada siapa yang mengiringi, yang mengimbanginya. Pergaulan biasanya ini. Kalau sudah dengan teman yang ngomong jorok, ngadu domba, itu sudah berjalan. Atau saling ngedengki, ngiri, terus gunjing. Atau ngomong jorok, Masya Allah. Yang tidak pantas. Hubungan-hubungan pribadi antar laki perempuan dijemput. Masya Allah. Tidak pantas. Tidak punya rasa malu. Bahkan sesuatu yang halal pun kadang tidak boleh disebut. Apalagi yang haram. Hubungan suami istri itu kan halal. Tapi tidak boleh seorang perempuan menceritakan hubungan dengan suaminya dengan orang lain. Haram, dosa. Seorang laki-laki berhubungan mesra dengan istrinya. Lalu diceritakan oleh orang lain. Haram. Bayangkan yang halal saja. Karena apa? Itu menjadi jorok di saat dikeluarkan. Melalui lisannya menjadi jorok. Apalagi membangkitkan syahwat orang lain. Nah, ini. Rasa malu akan tampak dari lisannya yang terjaga. Jangan berucap, bertutur kecuali sudah kita pikirkan. Ada maslahatnya tidak untukku. Biasanya lingkungan, mohon maaf ini. Lingkungan yang biasa, mohon maaf ini. Ini biasa bisa di kalangan santri boleh, kalangan ustadz boleh, biasa gaya guyon. Bergurau bukan dilarang, tapi harus ada batas. Sehingga kadang guyonan sampai membawa sesuatu kepada yang haram. Guyonan, gojlokan. Itu adalah terlena, dan memang setan kalau menjerumuskan memang halus. Sehingga menjadi kebiasaan di sebuah pondok kalau tidak ngomong. Ngomongnya sudah nggak pantas. Bisa jadi, kenapa kami ini banyak santri. Kami tekankan kepada santri, karena santri kalau jadi ulama, ulama harus jadi suri teladan. Dan sampai guyonan, pengen ngakak di antara kawannya, pengen ditertawai, akhirnya ngomong sesuatu yang nggak pantas. Padahal kalimat jorok, kalimat kotor, kalimat yang tidak disenangi oleh Allah, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga dari ucapan, biasanya pergaulan ini. Sampai mungkin karena sering cerita yang berbohong dan sebagainya. Ini pertama, ini lisan yang harus kita jaga. Ayo, kalau punya rasa malu yang sesungguhnya, maka kalau orang punya rasa malu, dia akan membawa kebaikan seperti sabda Nabi. Jika di dalam dirimu ada rasa malu yang sesungguhnya, maka ketahuilah pada dirimu akan terkumpulkan kebaikan yang banyak. Ya, lisan kita tolong, tulisan apa yang kita tulis. Jangan sampai kita mengirim WhatsApp ternyata menjadi sebab perpecahan. Tanggung jawab. Kita tidak punya rasa malu kepada Allah. Malu sendiri kepada Allah, Allah yang melihat. Ini maksudnya malu kepada Allah, ada malu kepada manusia, bukan itu. Malu kepada Allah. Merasa kita dilihat oleh Allah. Menyadari apa yang kita ucap. Sampai suatu ketika ada satu berandai-andai, tapi mungkin dilakukan waktu itu. Ada seorang murabi mengatakan, coba, kamu berani enggak? 24 jam dipasang alat rekam.
besok ditunjukkan di kawan-kawannya, berani atau tidak? Alat rekam 24, tes saja setiap anak satu hari ini fulan. Dan kira-kira kalau siap nanti. Nah, rekam. Baru besok, hari ini adalah rekaman si fulan selama 24 jam. Ayo ngomong apa kira-kira? Atau mungkin hari ini ada yang punya WhatsApp, coba WhatsApp-nya akan di-storekan hari ini kamu WA kemana saja sih? Ngomong apa kira-kira? Lah kalau ternyata kita tidak berani menunjukkan ke orang, berarti ada sesuatu yang tidak baik. Kalau urusan pribadi, ya. Dengan pasangan, dengan istri. Tapi kadang sesuatu yang jelek, yang tidak pantas didengar oleh orang. Dikasih alat rekam saja sudah bingung. Padahal setiap saat kita direkam oleh malaikat. Dan Allah Maha tahu. Bukan kita bertutur kata baik di depan orang, tapi dengan orang lain tidak baik. Ada orang pandai bertutur kata lembut di luar rumah, tapi di rumahnya tidak lembut tutur katanya. Hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang menunjukkan kalau dia tidak punya rasa malu. Lisan yang perlu dijaga. Mari kita merenung semua dari kita. Apa yang sudah kita tulis di WhatsApp kita? Di status atau apa namanya? Kalau handphone apa ya? Yang kalau setiap orang lihat langsung kelihatan kebaca itu. Apa? Bukan. Jadi kalau kita ngelihat nomornya langsung kelihatan ada tulisannya apa itu apa? Bio? Jadi nomor? Itu ada tulisannya, ada gambar nangis. Itu sudah ngomong aja sama. Jadi kadang-kadang sesuatu orang kan cerdas memahami ini ada apa ini. Ini kebodohan. Belum lagi ucapan-ucapan kita mengadu domba menjadi sebab permusuhan antara orang dengan orang. Makanya orang kalau tidak punya rasa malu habis nih, kerusakan semuanya akan diambil, kejahatan diambil. Dimulai dari lisan, menjaga kepala dan apa yang dicakup oleh kepala, lisan kita. Kemudian apa lagi? Setelah lisan ada hubungannya dengan nih, kuping. Apa yang kita dengar, maka kalau kita ingin mendengar sesuatu harus kita pilah dan kita pilih dong. Jangan kita tertipu. Dan sekaligus mata. Apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat selama ini? Kalau kita melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, kita tidak punya rasa malu. Jadi membangun rasa malu yang sesungguhnya adalah menjaga mata kita dari pandangan-pandangan, dari melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang melihat sudah tidak pernah kita tidak pernah memperhatikan apa yang kita lihat. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada mereka ahli iman agar menjaga mata mereka. Wa kullil mu'minati, dan katakan mereka juga kepada wanita-wanita ahli iman agar menjaga mata mereka. Itu malu-malu menjaga mata. Bukan di depan orang kita kelihatan soleh baik, tapi di saat berapa di kamar sendiri tidak tahu HP-nya tuh muter kemana itu. Ini yang perlu kita hadirkan makna ini. Rasa malu yang sesungguhnya. Rasa malu yang sesungguhnya. Kalau sudah tidak punya rasa malu bagaimana? Sampai ada seorang bapak sudah tidak malu lagi nonton sesuatu yang nggak pantas di depan istrinya, depan anaknya. Karena sudah, memang tidak punya rasa malu. Bahkan ada seorang ibu yang melakukan kehinaan sudah nggak merasa malu lagi. Bahkan anaknya melarang sudah nggak bisa, sudah nggak punya rasa malu lagi, melakukan kehinaan. Maka betul dalam tastahi fasna nasita. Orang kalau sudah tidak punya rasa malu akan melakukan apa saja. Dengan lesannya akan ngomong kalau tidak mengadu domba, menguncing orang, menyakiti orang, menfitnah orang, dan seterusnya dengan lesannya. Lesan ini, lesan ketikan ini, hati-hati. Ini loh akhlak. Makanya dikatakan ini memadrokan nasu. Yang ditemukan oleh manusia dari masa ke masa adalah ini akhlak. Kesepakatan manusia dari masa ke masa. Nggak ada beda. Rasa malu mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari ini tetap menjadi satu kunci
agar orang itu terjaga. Rasa malu, malu yang sesungguhnya, malu karena Allah. Malu melakukan keharaman. Jadi, disebutkan Nabi menjaga kepala ini dan apa yang dikandung oleh kepala. Lisan, mata, telinga. Ini kunci, dari inilah kerusakan. Kalau seandainya ada seorang hamba diciptakan dalam keadaan buta dan tuli, maka ketahuilah dia tidak akan ngerti bagaimana menggunjing, dia tidak akan ngerti kalimat kotor. Makanya dia ahli surga. Hati ini rusak. Dari mana? Pintu dua ini. Makanya kalau kita nonton gak jelas, hari ini hari zaman rusak. Kita berandai-andai kembali ke zaman purbakala kita ini. Gak ada internet, gak ada televisi, gak ada ini. Bahkan YouTube, video, televisi kita gak apa-apa terhapus. Yang lain semuanya terhapus. Ini rusak semua dengan model. Khusyuk, sholat, habis sholat muka gak jelas. Habis itu tahajudan muka gak jelas. Takutlah kepada Allah, hai hamba Allah. Kesolehanmu adalah di hadapan Allah dan di hadapan manusia juga. Maksudnya di depan orang kita harus bisa tampak baik, akhlak yang mulia, di depan Allah rasa malu. Istahyu minallahi haqqal haya. Malu kepada Allah dengan malu yang sesungguhnya. Lihat kata Nabi adalah menjaga kepala dan apa yang dikandungnya. Entah wadar ra'sa wa mawa'ah. Lisan, jangan berucap kecuali yang diri dari Allah. Pastikan hari ini ngomong apa kita. Saya tidak boleh mendengar. Cuman kadang ini lisan sudah dijaga, tapi setan masuk di sini, nongkrong di sini. Dengar tuh gunjingan, tuh. Ada orang ngomongin kejelekan orang. Jangan mau mendengar kejelekan orang. Karena itu akan merusak hatimu. Makanya kalau ada orang datang kepadamu lalu menceritakan tentang kejelekan seorang, usir dia kalau bisa. Karena dia telah membawa racun untuk kita. Dia penjahat halus biarpun dia adalah atas nama sahabat kita, atas nama saudara kita. Dia telah membuat kerusakan di hati kita. Akan menanamkan kebencian di hati kita kepada orang tersebut. Orang yang disebut-sebut itu. Nggak ada perlunya. Makanya perkumpulan lagi ini kadang-kadang. Wah, perkumpulan gunjingan. Padahal perkumpulan kelas ustadz, perkumpulan kelas juru dakwah, perkumpulan Masya Allah. Tapi tidak menjaga lisannya. Ngomongin. Gunjing orang. Yang ngomong salah, yang dengar juga salah. Sebab ini tidak akan berucap kecuali adanya ini di antara kiri kanan kita. Seseorang tidak akan menggunjing kecuali di saat di hadapannya ada manusia. Nggak mungkin dia berhadapan dengan ayam lalu gunjing tetangganya kepada sang ayam. Nggak ada, manusia. Makanya betul orang mendengar gunjingan itu dosanya sama dengan yang menggunjing. Ini adalah akhlak. Kesolehan kita bukan di saat kita berada di atas sajadah. Lalu banjir air mata. Bukan itu saja. Tapi ini loh. Mungkin dia sholatnya pas-pasan saja. Sholat 5 waktu saja. Nggak pakai tambahan deh. Puasa Ramadan saja. Tapi dia punya rasa malu dan menjaga lisannya. Menjaga matanya, menjaga telinganya. Apa yang ia dapat? Kebaikan yang banyak. Akan terjaga hatinya. Lalu Nabi mengatakan apa? Haya, malu adalah antahfadhu. Al-batna, jaga perut. Wamahawa dan apa yang ada di sekitarnya. Syahwat. Perut dulu. Apa yang kita makan saat ini? Bicara tentang sholat, rokaat yang diadakan mungkin semalam 100 rokaat, akan tapi makanannya haram. Masuk ke perut haram. Jadi dikatakan bahasanya kalau sudah haram masuk perutnya itu adalah akan membawa orang tersebut melakukan kemaksiatan syamaba. Baik dia mau atau tidak mau makanan yang haram. Dan keharaman ini martabatnya juga bermacam-macam. Haram dengan riba. Haram dari merebut waris saudara. Ini yang kelas-kelas berat nih. Haram makan daging babi. Tapi martabatnya masih kalah dengan makan riba. Biarpun semuanya mengantarkan ke neraka. Menghindar daging babi harus. Karena sudah hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Tapi merebut waris lebih serem lagi itu. Cuma namanya setan kan memang sudah terlatih. Dari zaman bahki tadi yang goda kita lihat. Dia selamat daripada riba, tapi dia masukkan rebutan waris.
Nggak beres-beres. Wah, senang umrah dia. Mungkin punya majelis taklim. Waduh, serem dia. Ajib. Tapi ahli neraka berjalan di atas bumi. Dia berebut waris dengan saudaranya. Haram. Masuk perutnya haram. Menjaga perut. Waspada betul kita apa yang masuk di perut kita. Dan ini perlu pembiasaan kepada anak-anak kita. Makanya wahai para santri, kalau ada kue berserakan, selagi bukan milikmu, jangan kau ambil. Jangan kau ambil. Dan kita latih anak-anak kita untuk tidak mengambil kecuali memang milik kita. Ada peneliti jatuh di pinggir jalan, jangan diambil. Miliknya orang, bukan milik kita. Jangan berkata, enggak ada yang punya anak, nanti akan berlatih. Selagi tidak ada kelihatan yang punya, lalu diambil. Tidak ada penjahat gede, perampok gede, kecuali dari rampok kecil. Pencuri gede, kecuali dari pencuri kecil. Nah ini berlaku dari masa ke masa, mulai dari sebelum zaman Nabi sampai setelah Nabi, saat Nabi ada sampai setelah Nabi sampai hari kiamat. Rasa malu ini loh. Menjaga perut. Makan aja pakai action, pakai gaya. Kenapa harus makan dengan biaya mahal? Hanya ngikuti action. Sehingga dengan biaya mahal, biasa makan dengan gaya mahal, mengambil yang haram. Mengerikan. Waspadalah hamba Allah. Seorang wanita solehah menemukan suaminya mengambil pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah. Dia menangis lalu berkata, abang, jika aku harus lapar di dunia maka aku akan bertahan. Tapi kalau aku harus masuk neraka, itu yang aku tidak akan mampu. Bukan malah menjerumuskan suaminya, bang, nggak apa-apa bang, kita kan harus pengen rumah, nanti tobatnya kalau sebelum mati. Mati duluan sebelum tobat, kamu apa? Jangan berani mengambil yang haram, apalagi haramnya haram yang ada sangkutannya dengan hukukun nas. Haknya manusia, kayak tadi rebutan waris, ngambil barangnya orang, na'udzubillah. Dia itu melakukan itu semua karena sudah tidak malu kepada Allah, merasa Allah tidak melihatnya. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Kita berbuat apa yang kita makan, biarpun kita sembunyi dimanapun, maka ketahuilah, sembunyi dimanapun kita makan, Allah Maha Tahu. Dan yang kita makan apapun Allah Maha Tahu. Dan halal itu harus kita rasakan dari batin, bukan kelihatannya halal, bukan. Kita harus merasakan halal beneran atau tidak. Sehingga kalau hati kita mengingkari, sebetulnya itu adalah haram. Sebetulnya sangat mudah bagi orang beriman itu. Ngerti itu nggak boleh, cuman karena dia sudah dituruti hawa nafsu, akhirnya dikemas menjadi halal zahirnya. Ini yang banyak. Bukan halal batin, halal zahir. Halal batin. Nah, ini adalah makanan yang halal. Ya, tolong perhatikan semuanya, waspada. Ada penyebab kenapa orang mengambil makanan yang haram. Masya Allah, memang hadis ini biasanya kita bisa sampai 10, 5 hadis, 6 hadis, 3 hadis. Cuman karena pembahasan yang Masya Allah, jadi satu hadis pun gak akan tuntas. Ada penyebab kenapa orang makan haram. Lebih baik silahkan biar cepat masuk anak soleh, masuk ke anak soleh. Biar berjalan pengajian dengan baik. Silahkan masuk. Anak soleh ada yang menerima tamunya. Tidak begitu cara. Ada yang menerima tamu biar segera dibawa masuk. Begitu caranya. Maju anak putri, maju. Baik. Jadi, yang kita makan apa? Harus kita perhatikan. Sebab kenapa orang makan haram?
Kalau orang bicara tentang apa yang kita makan, sederhana, satu piring, kadang dah habis. Ternyata bukan itu. Keinginan kita yang lain, tamak. Pengen tampak beda, pengen tampak lebih unggul dan seterusnya. Padahal naik motor sudah cukup, dia harus memaksakan beli mobil. Rumah ya sudahlah, ngontrak juga nggak ada masalah, dia harus beli, akhirnya pakai ngutang. Lu ngutang bukan haram. Tetapi kan ditagih sama yang punya duit. Di saat ditagih lalu dia belum bisa bayar, akhirnya bingung, dia kalut. Tidak masuk, biar cepat masuk. Ya walad soleh, anak soleh. Anak soleh masuk semuanya. Tidak paham anak-anak. Ya masuk semuanya. Biar bisa lancar pengajiannya. Anak soleh, coba Pak Hidayat, tolong langsung masuk ke dalam. Mohon maaf ini live televisi secara langsung kemana-mana. Akhirnya sedikit, karena mohon maaf santrinya yang salah, bukan ibu-ibu. Terganggu. Padahal sudah kita pesani dari tadi. Maju lagi santai. Baik. Yaitu makanan. Jadi kadang kita punya selera, gaya hidup, itu menjadikan orang mudah makan haram. Gaya hidup, hati-hati. Kalau Allah memberikan karunia kepadamu rizki yang banyak, alhamdulillah syukuri. Akan tapi jangan sampai kita maksakan tuh gaya hidup seperti orang yang ada di kiri kanan kita sehingga mengambil yang haram. Tidak punya rasa malu. Yang terakhir sebut Nabi apa? Entah fadl batna wa ma hawa. Kau jaga perutmu dan yang ada di sekitarnya. Syahwat. Syahwat. Urusan syahwat. Iman, al-haya minal iman. Tidak ada haya, hilang iman. Tidak ada rasa malu, hilang iman. Ada pintu halal, kenapa masuk pintu haram? Hei hamba Allah. Bukankah Allah memberikan kepada hamba-hambanya syahwat. Tapi Allah juga memberikan jalan yang bersih, mulia, tersanjung dengan pernikahan. Lalu kenapa mengambil yang haram? Yang mempersulit hamba itu sendiri. Urusan pernikahan dengan bermacam-macam aturan di otaknya. Saya harus mendapatkan begini, tersiksa dia. Akhirnya melakukan kehinaan zina. Padahal di saat berzina tidak mendapatkan apa yang ada di otaknya. Kebodohan. Halal, pintu halal dibuka. Hari ini kita gelisah dengan perzinaan yang begitu mudah dilakukan oleh orang-orang beriman. Lihat saja setiap pertanyaan, ada yang hamil luar nikah, ada ini, ada itu, ada berzinaan, ada macam-macam. Karena hilangnya rasa malu. Kita doakan hamba-hamba Allah dari saudari-saudari kita yang saat ini diuji dengan kehinaan zina, bahkan mungkin disebut sebagai orang yang menjual diri. Semoga jika ada mereka mendengar suara ini, Allah beri rasa malu, kemudian setelah itu mereka akan meninggalkan. Dan ingat, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah, orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Kembalilah hai hamba Allah yang pernah terpeleset dalam zina, berhenti cari pintu halal, jangan terus turuti. Seorang dengan 1000 yang haram gak akan puas, dia akan mengambil yang ke-1001. Karena haram, tapi dengan halal 1 dia cukup. Karena dia tahu bahasanya itu haram. Ada orang diuji dengan ibadah, tapi dia melakukan kehinaan begitu mudahnya. Kepleset tidak sekali, 2 kali, seorang mukmin gak akan masuk ke lubang 2 kali. Seperti hadis sebelumnya. Urusan zina mengerikan hari ini, wahai hamba Allah, pintu halal mudah untuk dibuka. Ingat, yang menutup kadang diri kita sendiri. Kadang orang tua menutup pintu halal untuk anak-anaknya, sehingga anaknya diam-diam sambil menyelesaikan kuliahnya melakukan keharaman. Karena orang tuanya keras kepala, tidak boleh kau nikah sebelum selesai kuliah. Sementara anaknya sekarang bukan sebagai seorang anak saja, akan tapi dia seorang wanita yang punya hajat pribadi yang harus pahami oleh orang tua. Pahami mana ini? Sehingga anak di saat dilarang untuk menikah mengatakan, iya Umi, saya tidak akan menikah dulu. Dia gandeng-gandeng dengan laki-laki, akhirnya apa? Dia sarjana ekonomi plus bezina. Ibunya mendapatkan dosa. Pahami mana ini, hamba Allah. Kebodohan menguasai kita. Pintu halal baru dibuka,
Mudahkan pernikahan. Mudahkan pernikahan. Di hari rusak ini, Masya Allah. Jangan disamakan dengan Anda yang hidupnya adalah masa mudanya di 40 tahun yang lalu. Belum ada internet, televisi pun hanya ada satu TVRI. Itu pun yang punya Pak Lurah saja, masih ingat barangkali. Hari ini semuanya ada di saku, perusak ada di saku anak-anak kita. Sebegitu orangnya, ibundanya, ayahandanya, otak purba. Nggak boleh tidak mikirkan hajat pribadinya. Mohon maaf saya sedikit tegas begini karena saya sedih. Hampir setiap saat ada permasalahan datang kepada kami. Memang kami tahu biasanya orang kalau terlalu banyak masalah mempengaruhi. Saya terpengaruh karena saya sedikit emosi, kadang-kadang depresi, atau saya kena selalu banyak aduan sedih. Hampir setiap saat ada perzinahan. Bahkan beberapa waktu yang lalu bagaimana seorang anak dengan ibu, bapak dengan anaknya. Na'udzubillah, sudah gila semuanya kehidupan ini. Sudah tidak punya rasa malu. Jaga perut, kata malu yang semua jaga perut. Dan apa yang ada di sekitar perut. Syahwat. Akan tapi pun semuanya akan kembali kepada malu yang pertama tadi. Menjaga mata. Bagaimana bangkit syahwat, mata tidak terjaga. Bagaimana bangkit syahwat, telinga tidak terjaga. Bagaimana terpesona dengan yang haram karena mata tidak dijaga. Maka jaga matamu. Akan terjaga hatimu. Akan terjaga syahwatmu. Ada cara untuk meredam syahwat dengan cara berpuasa dan seterusnya. Ada mengatakan, kenapa saya melakukan itu kok masih saja syahwat saya bergolak? Jawabannya sederhana, hei hamba Allah, resep dari Nabi nggak akanlah salah. Akan tapi kita yang salah di dalam menelan obat tersebut. Ketahuilah bahwasanya, jika syahwat yang datang kepada kita serta-merta, maka begitu mudah untuk diusir dengan yang disabdakan Nabi. Tapi yang masalah sekarang bukan syahwat yang tiba-tiba datang. Kita yang undang syahwat, bagaimana akan kita usir? Itu yang jadi masalah. Kita yang undang syahwat, bagaimana kita akan mengusirnya? Kalau syahwat datang, Anda siapapun merasa diwasa bergolak. Anda keluar pintu rumah sudah selesai. Anda melihat bunga, oh Allah. Tapi syahwat yang diundang, kita masukkan di handphone kita. Internet, segala macam. Bagaimana setelah itu ngomong, puasa saya tidak berguna. Resep Nabi nggak akan salah. Makanya mata dijaga, ini yang undang syahwat. Dari apa yang kita lihat. Telinga, apa yang kita lihat. Kita sempurnakan rasa malu itu. Kalau hilang rasa malu, ingat, dalam tastahi fasna masyi'ta. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu kepada Allah, maka semua akan terjadi. Tapi ingat, malu dengan cara bagaimana menjaga lisan kita, bagaimana menjaga mata kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kemudian apa yang kita makan, dan bagaimana dengan syahwat kita. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala kehinaan. Allah memberikan kepada kita kesadaran akan pentingnya rasa malu yang sesungguhnya. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang punya rasa malu kepada Allah dengan malu yang sesungguhnya. Seperti yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.